The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life, just like another season. Not for them, just a time, just like another season. You came into my life, just like another season. Not for them, just a time, just like another season. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Muhammad Mujahid. saya Baina, saya Alfisa, saya Nazwa Risma, Dan saya Said Rashidi. ingin menjelaskan sedikit mengenai kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Risma beserta dengan teman-teman saya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang kinerja. Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam sebuah perusahaan, karena kinerja karyawan akan menentukan hasil pencapaian suatu perusahaan. Jika semua karyawannya mempunyai kinerja yang bagus, tentu suatu perusahaan atau suatu organisasi akan mengalami keuntungan, dalam artian perusahaan tersebut akan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video saya dan teman-teman saya berikut ini. Kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Menurut Bambang Kusrianto, kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu, yang lazimnya adalah per jam. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kegunaan penilaian kinerja. Adapun dari kegunaan penilaian kinerja tersebut, yang pertama adalah sebagai perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi apakah dalam 1 bulan atau dalam beberapa periode seorang karyawan tersebut memiliki pekerjaan yang bagus. Hal itu bisa diartikan dalam kata lain, misalkan seorang karyawan bekerja dengan sangat baik. Dengan sangat baik, maka dia akan mendapat penghargaan, bisa berupa bonus atau kenaikan pangkat. Sedangkan jika ada karyawan yang melakukan atau kinerjanya dianggap buruk, maka dia akan mendapat teguran atau pelatihan. Biasanya hal yang didapat oleh seorang karyawan apabila kinerjanya dianggap buruk adalah diadakan pelatihan lain, seperti pelatihan-pelatihan yang ada di sebuah perusahaan. Pelatihan tersebut akan diadakan oleh manajemen SDM-nya yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya selain sebagai perbaikan kinerja, kegunaan penilaian kinerja juga sebagai keputusan penempatan. Keputusan penempatan digunakan sebagai ajang apabila salah seorang karyawannya mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan dalam perusahaan. Maka dalam hal itu, penempatan keputusan harus sesuai dengan kinerja yang
atau skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Ya, selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Kinerja yang buruk mengindikasikan bahwa seorang karyawan harus mendapatkan pelatihan agar kinerjanya dapat menjadi lebih baik. Sedangkan untuk karyawan yang sudah memiliki kinerja yang baik, maka akan diadakan pengembangan demi mengeluarkan potensinya secara maksimal. Berikutnya adalah umpan balik ke SDM. Kerja yang baik atau buruk di seluruh perusahaan mengindikasikan seberapa baik departemen SDM-nya berjalan atau berfungsi. Sebuah perusahaan tidak cukup jika hanya memiliki sistem penilaian, tetapi sistem tersebut juga harus efektif, diterima, dan digunakan dengan sangat baik. Dan yang terakhir adalah mengatasi tantangan-tantangan eksternal. Kadang-kadang kinerja seorang karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang datang dari di luar lingkungan pekerjaan, seperti keluarga, kesehatan, keuangan, dan hal pribadi lainnya. Jika seorang karyawan tersebut tidak dapat mengatasi hal tersebut, maka Departemen SDM diwajibkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan pentingnya penilaian kinerja. Sebuah studi yang dilakukan akhir-akhir ini mengidentifikasi 20 macam tujuan kinerja yang berbeda-beda, yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang. Dan yang kedua, pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seseorang seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, pemeliharaan sistem. Yang keempat, dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia apabila terjadi peningkatan. Kategori kelima ditambahkan pensejajaran penilaian dengan kebutuhan bisnis. Penilaian kinerja diintegrasikan dengan sarana-sarana strategis karena berbagai alasan. Salah satunya penilaian kinerja strategis sebagaimana disebut ketika dikaitkan dengan bisnis, mensejajarkan tujuan individu dengan tujuan organisasi, yaitu menambahkan deskripsi tindakan yang harus diperhatikan karyawan dan hasil-hasil yang harus mereka capai agar suatu strategi bisa hidup. Adapun hambatan dalam mensejajarkan penilaian kinerja dengan bisnis, organisasi tidak selalu berhasil memanfaatkan penilaian kinerja secara strategis pada bisnis yang digelutinya. Salah satu alasannya adalah para manajer tidak sepenuhnya memahami dasar-dasar penilaian kinerja. Sebagian besar mereka menghabiskan jauh lebih banyak waktu untuk mendapatkan pencakapan teknis, misalnya dalam bidang accounting, pemasaran, dan manajemen operasi, guna memasuki suatu organisasi daripada untuk belajar mengelola sumber daya manusia. Sekalipun begitu, penanganan penilaian kinerja secara terampil dapat membantu para manajer mewujudkan amanat korporasi agar segala sesuatunya terlaksana melalui orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menghambat dalam penilaian kinerja. Seorang penilai atau penyelia seringkali tidak berhasil untuk meredam emosi mereka dalam menilai prestasi karyawan. Hal ini menyebabkan penilaian berubah menjadi bias. Yang dimaksud dengan bias di sini adalah distorsi pengukuran yang kurang akurat. Bias dapat diakibatkan dari ukuran-ukuran yang bersifat subjektif. Ada beberapa bentuk bias yang umum terjadi. Pertama, kendala hukum atau legal. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi yang tidak sah. Penilaian kinerja yang digunakan oleh Departemen Sumber Daya Manusia harus sah dan dapat dipercaya. Kedua, bias oleh penilai atau penyelia. Setiap masalah yang didasarkan pada ukuran subjektif adalah peluang terjadinya bias. Bias karena penilai atau penyelia terbagi kepada beberapa, yaitu halo effect. Yang dimaksud dengan halo effect pengukuran kinerja dalam arti positif maupun negatif. Kesalahan kecenderungan terpusat. Beberapa penilai seringkali tidak suka menempatkan karyawan ke posisi ekstrim. Dalam arti, ada beberapa karyawan yang dinilai sangat positif dan juga ada beberapa karyawan yang dinilai sangat negatif. Selanjutnya, bias karena terlalu lunak dan karena terlalu keras. Bias karena terlalu lunak dapat diakibatkan karena seorang penilai atau penyelia cenderung terlalu mudah dalam menilai atau mengevaluasi kinerja mereka.
Bias karena terlalu keras dapat diakibatkan karena penilai terlalu ketat dalam mengevaluasi kinerja mereka. Yang ketiga, mengurangi bias penilaian. Bias penilaian dapat dikurangi melalui standar penilaian yang dinyatakan secara jelas, pelatihan umpan balik, dan pemilihan teknik penilaian kinerja yang sesuai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja. Kesuksesan jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada kemampuannya dalam mengukur kinerja karyawannya dan menggunakan informasi hasil pengukuran tersebut untuk dasar melakukan usaha-usaha perbaikan kinerja agar selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tuntunan perubahan lingkungan bisnis. Evaluasi adalah proses untuk pembuatan standar, pengumpulan data, penganalisaan, penyimpulan, dan pembuatan tindakan sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengetahui kontribusi para karyawan dalam suatu organisasi selama kurun waktu tertentu dan menentukan tindakan-tindakan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja. Kesuksesan jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada kemampuannya dalam mengukur kinerja karyawannya dan menggunakan informasi hasil pengukuran tersebut untuk dasar melakukan usaha-usaha perbaikan kinerja agar selalu dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tuntunan perubahan lingkungan bisnis. Evaluasi adalah proses untuk pembuatan standar, pengumpulan data, penganalisaan, penyimpulan, dan pembuatan tindakan penyesuaian untuk mencapai tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengetahui kontribusi para karyawan dalam suatu organisasi selama kurun waktu tertentu dan menentukan tindakan-tindakan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di samping saya sudah ada Kakak Rizal Yusuf SPD selaku Dewan Penasehat UKK KSR PMI Dwi Natasa di Banjarmasin. Oke, selamat sore Kakak dan selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Kakak bisa ceritakan sedikit tentang KSR PMI Dwi Natasa di Banjarmasin? KSR PMI Dwi Natasa di Banjarmasin adalah salah satu unit kegiatan khusus yang ada di kampus UIN Antasari Banjarmasin. Berdiri sekitar 25 tahun yang lalu, ya tepatnya pada tahun 1993. Adapun KSR PMI itu bergerak dalam bidang Palang Merah Indonesia, yaitu bidang kemanusiaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi? Manajemen kinerja dalam suatu organisasi yang perlu kita pahami dulu dalam arti manajemen dan kinerja itu adalah sesuatu hal yang perlu ada penilaian di dalamnya. Artinya manajemen kinerja itu terbentuk berdasarkan hasil dari kegiatan yang kita kerjakan. Misalnya di KSR ada menggalang dana untuk korban bencana misalkan. Nah, pada saat itu kita akan melakukan aksi sosial dan dilihat dari mana aspek tadi manajemen kinerja. Dari aspek itu kita lihat apakah kegiatan kita itu diapresiasi atau banyak orang dari masyarakat kampus itu mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita. Misalkan dari panitia maupun itu dari masyarakat kampusnya sendiri. Nah, di situ kita dapat lihat bagaimana antusiasme mereka. Lebih seperti itu lah. Oke, baik, untuk materi selanjutnya. Apa masalah dan kendala dalam menerapkan manajemen kinerja tersebut?
Untuk masalah dan kendala adalah biasanya dari sumber daya manusia atau SDM-nya. Karena setiap kinerja yang bagus dihasilkan dari sumber SDM juga yang bagus. Nah, makanya dari itu di KSR setiap tahun itu mengadakan pendidikan dan latihan, mengutamakan kader itu harus mempunyai basic yang mumpuni. Makanya kami sangat menerapkan standar yang tinggi pada kader-kader dan anggota kami. Misalnya kan dalam suatu organisasi itu ada seorang anggota yang kinerjanya tiba-tiba menurun, mungkin ada faktor dari dalam atau dari luar organisasi tersebut. Bagaimana cara manajemen orang yang kinerjanya menurun tersebut? Kinerja menurun. Di KSR, khususnya KSR ya, organisasi di KSR itu jikalau ada melihat salah satu anggotanya itu kurang dalam kinerja, misalkan dalam kegiatan dirasa kurang, itu biasanya ada yang namanya wakil komandan untuk mengayomi dan memberikan masukan. Apa sih kendala, apa sih masalah, kenapa jadi kamu nggak bagus atau nggak kinerjanya nggak bagus lah kayak gitu. Terus Kak, kalau dalam organisasi itu kan pasti ada yang namanya seleksi alam. Tiba-tiba orangnya banyak, kemudian hari semakin sedikit dan semakin sedikit. Nah, kalau menurut Kakak, bagaimana sih supaya orang tersebut tidak semakin berkurang dalam organisasi tersebut, Kak? Biasanya ya memang seperti itulah di dunia organisasi. Hukum rimba itu berlaku ya, siapa yang kuat dia yang bertahan. Tapi organisasi itu sebenarnya kalau dari sudut pandang ya, sudut pandang mahasiswa itu ada dua. Yang pertama organisasi sebagai penunjang kuliah, dan ada juga organisasi sebagai penghambat. Nah, jadi bagaimana kita, pola pikir kita sebagai mahasiswa menanggapi organisasi. Jangan sampai organisasi itu mengalahkan kuliah atau menghambat kuliah kita, jangan sampai. Tapi bagaimana bisa malah menunjang kuliah kita. Seperti itu. Oke, kalau menurut Kakak, mengapa sih dalam organisasi itu selalu ada yang namanya evaluasi kinerja? Nah, ini yang sangat diperlukan karena kita tidak tahu hasil yang didapatkan, misalkan dari sebuah kegiatan. Kita tujuan utama dalam mengadakan kegiatan itu apa sih? Nah, jika tujuan utama hanya untuk melaksanakan, itu sudah terlaksana, artinya sudah berhasil. Tapi jika target kita adalah keberhasilan, misalkan dari angka 1 sampai 100, sampai mana tingkat keberhasilan kita? Nah, itu namanya evaluasi, dan disitulah kita melihat indikator nilainya. Di mana saja yang perlu kita nilai dari kegiatan yang kita laksanakan. Sangat penting, soalnya itulah yang menjadi bekal kita nanti untuk memperbaharui lagi kegiatan dan organisasi supaya lebih bagus lagi. Oke, itu tadi adalah seri wawancara saya bersama Kak Arizal Yusuf SPD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through.